Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pola tidur atau jam tidurnya ini berantakan? Ada yang terbalik nggak ya jam tidurnya malam diganti jadi tidur siang? Nah, kira-kira ada nggak bahayanya? Normalnya ya kita kan akan lebih banyak ya menghabiskan waktu untuk tidur pada malam hari daripada siang hari ya, karena siang hari kan kita beraktivitas kerja dan sebagainya. Nah, karena memang pola tidur yang baik itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, cara tubuh kita untuk menghilangkan racun ya, memproduksi hormon-hormon ya, dan juga ya memproduksi sistem imun ataupun sistem imun yang baik. Nah, tetapi ada yang mengalami masalah karena kebiasaan begadang, karena kesibukan misalkan, karena stres ataupun kondisi lingkungan, bahkan karena pertambahan usia. Beberapa orang justru ya tidak bisa istirahat pada malam hari. Akhirnya apa? Akhirnya siang harinya jadi mudah ngantuk ya, menjadikan tidur siang sebagai pengganti tidur malam. Jika dijumlahkan ya mungkin ya tidur malam 3 jam misalkan ya contohnya ya. Kemudian tidur siang 4 jam, ya ini misalkan saja ya. Nah, ini kan kalau kita hitung-hitung jam istirahatnya cukup ya. Tetapi teman-teman ya, tidur siang tidak bisa menggantikan kebutuhan tidur malam. Walaupun misalkan siangnya full tidur ya, malamnya misalkan full begadang, siangnya full tidur, itu juga nggak bisa. Nah, makanya penting untuk tetap menjaga kualitas tidur malamnya setiap hari. Kebiasaan begadang teman-teman ya dan mengganti tidur siang, nah, ini bisa menyebabkan gangguan ritme sirkadian. Nah, apalagi itu ya ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Itu sama dengan jam fisiologis tubuh ya. Jadi tubuh kita ini punya jamnya sendiri ya. Makanya kita bisa ngantuk ya, makanya kita bisa terjaga itu karena ritme sirkadian kita bekerja. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya jam tidur terbalik ya ada bahayanya. Nah, yang pertama, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita itu memiliki peranan penting untuk mencegah ya kuman, bakteri, virus dan sebagainya ya, mencegah penyakit lah intinya ya. Nah, itu kalau seandainya teman-teman kurang istirahat atau mengganti tidur siang, sistem kekebalan tubuh ini bisa nggak optimal ataupun bisa nggak kuat ya. Ya, jadi ada hubungannya. Pada malam hari tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon ya, kemudian memperbaiki kerusakan jaringan. Akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita ya itu jadi lebih kuat, lebih sehat. Nah, tetapi kalau seandainya malamnya kita begadang, ya kemampuan tubuh itu akan ya nggak maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman mudah sakit. Yang kedua, mengganggu kinerja hormon. Nah, teman-teman ya ketika teman-teman memiliki waktu tidur malam yang cukup, tubuh akan memproduksi berbagai macam hormon ya yang penting untuk tubuh dalam proses metabolisme ya, misalkan kortisol, kemudian hormon reproduksi, hormon pertumbuhan, hormon melatonin ya, hormon ngantuk ya, kemudian hormon leptin ya, itu ada hubungannya dengan nafsu makan. Nah, tetapi kalau sebaliknya, produksi hormon tadi bisa berantakan. Nah, kerja tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu jadi terganggu ya, bisa terganggu, bisa nggak optimal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita juga jadi kacau. Mungkin sekarang teman-teman ya merasa, saya sering begadang nggak ada masalah dok. Ya mungkin memang masih belum ya. Dalam waktu dekat mungkin belum, tapi efek jangka panjangnya pasti akan bikin masalah kesehatan serius. Nah, jadi ini perlu diketahui sebelum menyesal. Yang ketiga, membahayakan kesehatan jantung. Terlalu banyak tidur siang karena tidur malamnya itu sedikit atau bahkan tidak tidur ya. Nah, ini bisa mengganggu proses metabolisme tubuh teman-teman. Nah, kadar lemak bisa meningkat di dalam darah, kemudian bisa meningkatkan resiko masalah pembuluh darah ya, penyumbatan, penyempitan, akhirnya tekanan darah tinggi, membahayakan kesehatan jantung ya, nggak bagus ya, untuk organ jantung nggak bagus sebenarnya, untuk organ hati nggak bagus, untuk organ ginjal pun nggak bagus kalau begadang-begadang. Intinya organ tubuh tuh nggak bagus lah kalau teman-teman ya begadang. Nah, sebaiknya jangan jadikan ya waktu tidur terbalik itu sebagai kebiasaan. Kalau sesekali nggak masalah ya. Kalau misalkan karena pekerjaan ya sesekali nggak masalah. Tapi kalau setiap hari, wah ini bahaya sekali. Yang keempat, meningkatkan resiko obesitas. Nah, jadi teman-teman ya ada gangguan hormon tadi
ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh ya karena teman-teman ya tidur malamnya diganti tidur siang ataupun bergadang tadi. Nah, teman-teman ya, hormon leptin, grelin dan juga kortisol ini akan membuat teman-teman itu mudah lapar, keinginan makan itu meningkat, bahkan makan yang manis-manis. Jadi teman-teman ya, kalau sering begadang pasti bawaannya pengen ngemil, pengen makan ya, kemudian makannya yang manis-manis, kadang idenya muncul yang aneh-aneh ya. Akhirnya makan berlebihan. Nah, ini akan menyebabkan teman-teman akhirnya apa? Akhirnya makan berlebihan, kalori yang masuk banyak, ya akhirnya obesitas. Yang kelima, membahayakan janin. Nah, bagi ibu hamil ya tentunya, nggak mungkin ya yang laki-laki. Jadi ketika wanita hamil ataupun bunda di rumah hamil, jadi jam tidur yang terbalik ini nggak benar ya, nggak benar. Karena bukan diri sendiri yang memiliki dampak buruknya, janin pun itu bisa terganggu ya ataupun ya bisa membahayakan janin. Nah, teman-teman ya gangguan ritme sirkadian ataupun jam fisiologis tubuh pada ibu hamil bisa meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, preeklamsia, bayi lahirnya prematur, keguguran, ya intinya dampak buruk lah pada kehamilannya. Nah, jadi penting ya ibu hamil itu untuk istirahat, nggak stres ya, itu penting. Ya, kemudian pada ibu hamil juga berisiko obesitas ya. Kemudian pada janinnya juga berisiko ya nanti mengalami masalah jantung. Nah, ibunya juga sudah ya, nanti janinnya juga bisa diturunkan. Jadi memang penting untuk istirahat cukup. Yang keenam, resiko diabetes. Diabetes ataupun gula darah tinggi. Ya, ini bisa terjadi pada orang yang suka tidur malam ya. Ataupun tidur malamnya nggak cukup, kemudian dia tidur siang ya. Nah, karena apa? Ada hubungannya dengan kerja ataupun kinerja hormon insulin. Nah, jadi hormon insulin ini penting ya untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Nah, kalau seandainya teman-teman misalkan terlalu banyak tidur siang sampai sore, malamnya kurang tidur ya, ini akan mengurangi kinerja hormon ini. Nah, kalau seandainya kinerja hormon insulin terganggu ataupun bermasalah, ya ini akhirnya apa? Gula darah bisa tidak terkontrol ataupun akhirnya jadi tinggi. Nah, dengan demikian teman-teman ya, secara tidak langsung diabetes dapat meningkat ya bila teman-teman jam tidurnya kebalik, banyak menghabiskan waktu istirahat pada siang hari, sore hari. Nah, jadi ya ini sebenarnya nggak sehat. Gimana dok cara mengatasi jam tidur yang terbalik? Nah, teman-teman ya ada beberapa cara untuk memperbaiki jam tidurnya ya supaya waktu tidur malam harinya tetap cukup ya, jadi nggak kebalik-kebalik. Nah, jadi tetap jadwalkan tidur dengan cara tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Mungkin awal-awal teman-teman coba tidur jam 9, jam 10 mungkin belum ngantuk ya. Usaha terus ya, jangan beraktivitas ataupun main handphone dan sebagainya. Nanti teman-teman ya akan terbiasa. Kemudian kan hindari ya alat-alat elektronik, mau laptop, mau handphone tadi, mau apapun lah ya, televisi. Jadi sebelum tidur itu kita bebas benar-benar. Nah, saat terbangun pada malam hari, jangan ngelihat jam. Kadang ngelihat jam jadi nggak ngantuk ya. Ataupun ngelihat handphone jadi nggak ngantuk. Nah, jadi kamar juga usahakan kondisinya gelap, ya nyaman, suhu ruangannya juga bikin nyaman ya. Nah, jadi kita harus membuat nyaman di ruangan. Atau misalkan pakai aromaterapi bisa. Nah, kemudian teman-teman kalau seandainya malam hari hindari waktu makan itu deket-deket jam tidur. Misalkan tidurnya jam 9, jam 10, makannya jangan ya jam 9. Ya, berarti ya harus jam 7 ya di bawah itu. Jadi teman-teman jangan mepet-mepet. Nah, kemudian teman-teman misalkan sebelum tidur biar rileks, boleh baca buku. Nah, tapi jangan sampai cahayanya ya berlebihan. Teman-teman baca buku ataupun mendengarkan musik ya, itu bisa. Nah, musiknya musik jangan yang rock juga ya, musiknya yang bikin teman-teman rileks dan ngantuk akhirnya. Nah, dan yang terpenting adalah terapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, karbohidrat kompleks, lemak ya, lemak sehat, protein, vitamin dan mineral, olahraga teratur, ya istirahat harus cukup tadi dan hindari stres. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.